Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winnerku semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT dimanapun panjenengan berada. Hari ini saya akan membahas satu buah tasbih. Tasbih mohon dibebaskan dari hutang. Tasbih ini yang dulu saya amalkan ketika saya terlilit hutang. Nah, kemarin saya ada upload di story Instagram saya tasbih ini. Dan rupanya di sana banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui DM Instagram. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahasnya. Pertama, tasbih mohon dibebaskan dari hutang ini panjenengan bisa buka ya di buku Majmu Syarif seperti ini. Bagaimana dengan buku yang versi lain, Majmu Syarif versi lain? Juga sama, ada doa tersebut. Jadi buku Majmu Syarif ini ada beberapa cover, ada yang hard cover seperti ini, ada juga yang dia versi saku. Saya belinya dulu pertama punya versi saku, tapi karena mudah copot sehingga saya ganti yang versi hard cover seperti ini. Dia ada benangnya nih, di ujung sini ada benangnya, sehingga kalau sering dibuka-buka dia tidak akan mudah copot. Itulah kenapa saya mengambil yang versi ini. Kedua, tasbih mohon dibebaskan dari hutang ini ada di halaman 276. Ya. Jadi di dalam kitab Majmu Syarif ini ada beberapa amalan doa mustajab yang saya amalkan. Di antaranya yang saya amalkan itu adalah doakan Sulasi, ada sholawat munjiat juga, ada tasbih mohon dibebaskan dari hutang, ada juga doa nurun nubuah. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah tasbih mohon dibebaskan dari hutang. Di belakangnya sana ada juga banyak tuh amalan. Kan? Nah, tasbih mohon dibebaskan dari hutang ini dulu saya amalkan ketika saya terlilit hutang. Sebenarnya doa mohon dibebaskan dari hutang itu ada banyak macam. Ada banyak sekali, ya. Yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa saya amalkan ini? Karena di buku yang saya punya ada doa ini. Terus kedua, ketika saya membaca artinya, ketika saya membaca maknanya itu bagus banget. Kita coba baca. Maha suci zat yang menghilangkan dari setiap orang yang berhutang. Maha suci zat yang membuka dari setiap orang yang kesusahan. Maha suci zat yang urusannya berada di antara kaf dan nun. Maha suci zat yang keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata jadilah, maka jadilah ia. Wahai pembuka kesulitan, wahai zat yang hidup lagi berdiri sendiri, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para keluarga dan sahabatnya. Karena artinya bagus, sehingga saya amalkan terus. Doa itu ya, zikir, doa, tasbih itu adalah bentuk komunikasi kita kepada Rob kita. Nah, ketika saya berkomunikasi kepada Rob saya harus tahu apa yang saya omongkan, apa yang saya bicarakan dengan Rob saya. Nah, karena ini artinya bagus sekali, ya, seolah-olah saya berbicara dengan Rob saya. Ya Allah, ya Rob, Engkaulah zat yang menghilangkan dari setiap orang yang berhutang. Hilangkanlah hutang saya dari diri saya, ya Rob. Engkaulah zat yang membuka dari setiap kesusahan. Hilangkanlah segala kesusahan saya, ya Rob. Nah, karena artinya bagus, makanya saya amalkan. Nah, kemarin ketika saya upload di story Instagram, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Dan ada juga yang menyampaikan testimoni. Testimoninya seperti ini. Jadi beliau sudah merasakan tasbih mohon dibebaskan dari hutang. Sudah merasakan fadilahnya. Yang artinya hutang beliau juga lunas. Nah, ada yang bertanya seperti ini. Umi, diamalkan berapa kali? Saya pada saat saya masih terlilit amanah hutang, saya mengamalkan ini sering. Di mana saja saya ingat, ya kecuali di toilet, di kamar mandi ya. Di mana saja saya ingat, dan kapanpun saya ingat. Ingat apa? Ingat akan hutang-hutang saya.
Setiap saya teringat akan hutang-hutang saya, itu rasanya sesek banget. Dada saya sesek, nafas saya sesek, rasa cemas, takut, was-was, gundah, sedih, campur aduk. Setiap saya teringat hutang saya, dulu itu saya mengamalkan 2. Tasbih mohon dibebaskan dari hutang, ataukah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa? Karena saya sadar betul, hanya Allah lah sebaik-baik penolong. Makanya kalau tidak membaca tasbih ini, saya pasti amalkan zikir tersebut. Nah, karena tasbih ini juga bagus, jadi saya amalkan itu terus-menerus. Setiap saya ingat hutang saya pasti baca dalam hati saya. Karena tadinya saya membaca itu karena sering saya baca sampai saya hafal. Saya masih ingat waktu itu saya safar hari Sabtu sore, seperti biasa. Saya safar pulang ke Rembang. Pulang dari kantor langsung bablas pulang ke rumah di Rembang. Karena saya terasa sesak sekali nafas saya, dada saya, mengingat hari Senin itu ada jatuh tempo pinjaman online. Saya mulai masuk di Sayung Demak ya, kota Demak itu. Sampai di rumah saya baca terus doa ini. Saya baca terus. Karena setiap saya ingat utang saya, sesak napas saya. Soalnya waktu itu uang udah habis. Posisi uang udah habis, gaji udah habis, utang masih ada. Saya baca terus doa ini. Qadarullah, Seninnya itu Allah berikan jalan yang tak terduga. Ada seorang teman yang bantu saya. Saya masih ingat. Hari itu saya duduk di depan BCA Pemuda, di terasnya, di tangganya itu. Saya sedang ngobrol-ngobrol sama teman jauh saya. Tiba-tiba teman jauh saya menawarkan untuk membantu. Saya baca doa ini terus menerus. Jadi kalau ditanya berapa kali dibaca, Umi, bacalah sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Di mana panjenengan sempat baca, di mana panjenengan ingat dengan hutang panjenengan, berkomunikasilah dengan Robnya jenengan dengan tasbih ini. Nanti panjenengan terhubung terus dengan Robnya jenengan. Curhat terus kepadanya dengan tasbih ini. Ya Allah, ya Rob, Engkau lah zat yang menghilangkan dari setiap orang yang berhutang. Hilangkan hutang saya ya Rob. Ya Allah ya Rob, Engkau lah zat yang membuka dari setiap yang kesusahan. Bukakanlah, uraikanlah kesusahan saya ya Rob. Lalu kemudian ada yang bertanya lagi, Umi, di situ tertulis bahwa dibaca setelah membaca surah Yasin. Bagaimana kalau saya sedang haid? Konteks pertanyaannya tentunya, bagaimana kalau haid? Apakah boleh membaca surah Yasin? Menyengaja membaca ayat suci Al-Quran memang nggak boleh. Apalagi membuka Al-Quran ketika haid. Jadi panjenengan bisa mendengarkan MP3 surah Yasin. Ada banyak sekali tuh. Jadi tinggal download aja. Tetapi yang perlu digarisbawahi di situ tertulis, ini juga dapat dibaca. Juga dapat yang artinya tanpa membaca surah Yasin terlebih dahulu pun boleh. Kalau Umi dulu bagaimana? Karena saya sudah sesak napas saya, ya, sesak dada saya, pikiran saya sudah butek ya. Jadi saya membacanya tanpa membaca surah Yasin terlebih dahulu. Ya meskipun ada masanya ketika saya sempat membaca surah Yasin, saya baca terlebih dahulu. Tetapi yang paling banyak saya amalkan adalah tanpa membaca surah Yasin. Jadi diamalkannya berapa kali? Sebanyak mungkin, sesering mungkin, semampu jenengan. Terus dibacanya kapan? Kapan saja ketika panjenengan terasa sesak dadanya, teringat akan hutang-hutang panjenengan. Jadi jawabannya itu. Nah, silakan panjenengan amalkan. Buat yang belum punya bukunya, bisa titip beli bukunya di saya. Insya Allah schedule saya ke tokonya itu hari Senin. Jadi uangnya harus ditransfer sebelum Senin tentunya. Karena saya sifatnya adalah titip beli bukan jualan. Jadi saya nggak punya stok. Yang tidak punya bisa buka di Instagram saya sudah posting di story. Ya, saya foto, saya posting di story. Doanya sepanjang itulah. Tapi kalau panjenengan amalkan terus, insya Allah pasti hafal. Saya dari nggak hafal menjadi hafal. Oke, sobat winnerku semuanya, itulah tadi ya
pembahasan mengenai tasbih mohon dibebaskan dari hutang. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.